Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang BPUPKI. Jadi ada 4 poin. Yang pertama itu ada kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yaitu pada akhir Perang Dunia Kedua Jepang mulai mengalami banyak kekalahan dari sekutu. Yang kedua ada upaya Jepang menarik simpati rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia agar membantu Jepang melawan sekutu. Yang ketiga ada janji kemerdekaan oleh pemerintah Jepang karena Jepang melalui Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Yang keempat ada pembentukan BPUPKI sebagai langkah awal persiapan kemerdekaan. Pengumuman pembentukan BPUPKI dilakukan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada. Tokoh pergerakan nasional Rajiman Widodiningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI. Langkah ini dilakukan oleh Jepang untuk memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia karena situasi Jepang sedang dirugikan. Setelah diumumkannya itu, maka BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Shosangin, Jakarta. Nah, disinilah Rajiman Widodiningrat bersama BPUPKI yang lainnya secara resmi telah memulai perjalanannya. Upacara peresmian ini sebagai tanda bahwa perumusan dasar negara Indonesia telah secara resmi dimulai. Kalian tahu nggak sih, dasar negara Indonesia itu pernah diperdebatkan dalam satu sidang bersejarah nih teman-teman. Nama sidangnya sendiri, Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Agenda utamanya sendiri membahas mengenai dasar negara untuk Indonesia yang akan segera merdeka. Dan tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno menyampaikan gagasan mereka mengenai fondasi bangsa maupun mengenai fondasi negara. Dan dari sidang inilah lahir fondasi Pancasila yang kita kenal saat ini. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan. Nah, untuk tertulisnya pada tanggal 1 Juni 1945 yang mencakup ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial. Beliau adalah Profesor Supomo, tokoh penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Profesor Supomo dikenal sebagai anggota BPUPKI yang mengusulkan gagasan negara persatuan, di mana gagasan atau usulan tersebut disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua yaitu kekeluargaan, yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin, yang keempat yaitu musyawarah adil, dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia bernama Pancasila. Pancasila ini sendiri terdiri dari kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah awal mula dari lahirnya dasar negara Indonesia. Selanjutnya yaitu pembentukan Panitia 9. Untuk latar belakang pembentukan Panitia 9 ini yaitu terbentuk setelah sidang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, karena itu terbentuklah Panitia Sosial yang beranggotakan 9 yang disebut dengan Panitia 9. Yang anggotanya yaitu seperti di samping yang dimana sudah mencakup Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta. Panitia 9 ini bertugas untuk merumuskan kembali dasar negara yang belum tercapai di sidang pertama BPUPKI. Hasil kerja dari Panitia 9 ini yaitu Piagam Jakarta sebagai rancangan awal dari dasar negara Indonesia. Pada 22 Juni 1945 terjadi peristiwa penting yaitu Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta ini adalah rumusan awal Pancasila yang menjadi dasar pembentukan negara Indonesia. Dokumen ini menunjukkan hasil diskusi dan kerjasama tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 di Gedung Shosangin yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pada sidang kedua ini dipimpin oleh Soekarno dan dihadiri oleh beberapa tokoh penting, di antaranya adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, dan lain-lain. Pada sidang kedua ini terdapat 6 aspek penting menjadi pokok utama pembahasan, yakni wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,
Warga Negara Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar, Pendidikan dan Pengajaran, Ekonomi dan Keuangan, serta Kepemilikan Negara. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang lengkap, yaitu yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta yang berisi dasar negara, tujuan negara, dan pernyataan kemerdekaan. Kemudian ada batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi pasal, bab, dan ayat-ayat tambahan sebagai berikut. Setelah berhasil merumuskan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar, tugas BPUPKI akhirnya dinyatakan selesai. Tepat pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. Tapi perjuangan belum berakhir nih guys. Sebagai gantinya dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ibaratnya nih, BPUPKI yang bangun pondasinya, PPKI yang siapin peresmian kemerdekaan kita. Halo semua, di sini aku mau melakukan wawancara mengenai sejarah perumusan Pancasila. Samping aku udah ada Intan. Menurut kamu gimana nih sejarah perumusan Pancasila? Sejarah perumusan Pancasila ini mulai dari BPUPKI. Dia itu mengadakan rapat dari 29 Mei sampai 1 Juni. 1 Juni itulah muncullah gagasan dari Pancasila itu sendiri. Makanya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ada panitia 9 juga yang lebih ke merumuskan poin-poinnya, misalkan sama PPKI. Siapa aja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perumusan Pancasila ini? Ada 3, yakni Supomo, Muhammad Yamin, sama Yan Soekarno. 3 orang tersebut itu merumuskan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Ada lagi sih sebenarnya panitia 9, juga para anggota dari BPKI dan BPKI. Demikian wawancara singkat dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.